Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jurnalistik. Pertama, kita mulai dari sejarah jurnalistik. Sebenarnya, kegiatan jurnalistik sudah diawali sejak zaman Romawi. Masyarakat mengenal papan pengumuman di Forum Romanum yang setiap hari memuat hasil liputan kegiatan senat agar rakyat Romawi mahfum adanya. Karena saban hari diumumkan, papan pengumuman itu disebut akta diurna. Berabad-abad kemudian, orang Inggris yang melakukan hal serupa menyebut pekerjaannya itu jurnalistik, dalam perjalanan ejaan baru menjadi jurnalistik. Nah, apa itu kegiatan jurnalisme? Yang pertama, menurut Webster Dictionary, jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan berita atau memproduksi sebuah surat kabar yang dilakukan oleh wartawan. Sedangkan jurnalistik itu sendiri merupakan kata sifat. Yang kedua, dalam kamus lain, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan. Kedua kata itu sering dicampur adukan dengan satu pengertian, yaitu kegiatan menyiapkan, menulis, mengedit, untuk surat kabar atau media lainnya, cetak maupun elektronik. Ketiga, jurnalisme adalah proses meliput, memuat, dan menyebarluaskan peristiwa yang bernilai berita atau news maupun opini atau views kepada khalayak melalui media massa baik elektronik maupun cetak. Tujuan jurnalisme yang pertama, untuk membantu memperbaiki kehidupan masyarakat. Yang kedua, menciptakan bahasa dan pengetahuan umum. Ketiga, mengidentifikasikan apa yang dicita-citakan masyarakat. Yang keempat, menyuarakan kepentingan dari mereka yang tidak memiliki suara. Berikutnya, ada perbedaan hard news dan soft news. Hard news sendiri sudah dipelajari sebagai materi di kelas 8 SMP. Sedangkan soft news akan kita pelajari sebagai materi tambahan untuk memperluas wawasan kalian. Perbedaan pertama dari hard news dan soft news menurut Reuters dapat dilihat dari topik yang diangkat oleh berita tersebut. Umumnya, hard news mengangkat berita seputar berita internasional, politik, bisnis, ekonomi, kesehatan, atau pendidikan. Sementara itu, soft news lebih berfokus pada berita-berita seputar entertainment atau selebriti, gaya hidup, seni dan budaya, serta olahraga. Konten dari hard news diibaratkan sebagai piramida terbalik. Bagian yang berisikan banyak informasi penting berada di awal artikel, dilanjutkan dengan informasi-informasi tambahan yang mendukung artikel. Sementara itu, paragraf awal dari konten soft news berisikan informasi ringan yang dimanfaatkan untuk menarik perhatian audiens. Berita-berita yang disampaikan melalui hard news merupakan berita yang mewakili kepentingan khalayak umum, sehingga berita tersebut harus segera disampaikan. Sebaliknya, berita-berita yang disampaikan secara soft news hanya mewakili kepentingan kalangan tertentu saja, sehingga urgensi dari berita tersebut dapat diabaikan. Dapat kita simpulkan bahwa hard news adalah berita penting, berita mendesak, di mana isi beritanya adalah hal-hal aktual, sedangkan soft news adalah berita yang sifatnya ringan, sifatnya untuk hiburan sebagai media rekreasi. Pengertian soft news sendiri dapat kita simpulkan bahwa soft news adalah jenis berita ringan yang lebih menekankan pada sisi human interest tanpa adanya keterikatan waktu atau timeless, sehingga artikel dalam soft news dapat dibaca kapanpun dan tidak akan pernah basi. Ciri-ciri soft news yang pertama, bersifat timeless atau tidak terikat waktu, artinya bisa dibaca kapan saja dan tidak mengenal kata basi. Yang kedua, isi beritanya tidak harus aktual. Yang ketiga, soft news lebih menekankan pada detail pemberitaannya. Keempat, lebih menekankan pada sisi human interest dan celebrity. Yang kelima,
sifatnya menghibur tetapi tetap informatif. Karakteristik berita ringan atau soft news atau feature. Yang pertama, berita ringan atau berita yang alurnya tidak langsung ke inti informasi. Yang kedua, tema tulisan relatif ringan. Yang ketiga, kalimatnya lebih variatif. Keempat, tidak selalu aktual. Berikutnya, tidak cepat basi, mengandung opini tersirat, dan struktur tulisannya kubus, berbeda dengan hard news yang berbentuk piramida terbalik. Ini adalah struktur berita soft news. Mulai dari lead atau pengantar, body atau badan, punch atau penutup, semuanya memiliki porsi yang sama. Jika hard news, dia memiliki porsi yang lebih besar pada bagian awal atau kepala berita, di mana kita langsung bisa menyimpulkan isi berita tersebut yang berisi tentang kapan kejadian tersebut terjadi, apa kejadian yang terjadi, dan siapa yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Lalu ada tips membuat soft news. Yang pertama, tema-tema unik atau peka. Yang kedua, melihat sisi lain. Ketiga, memerhatikan yang luput dari perhatian. Yang keempat, bersifat ringan. Beda dengan hard news yang sifatnya berat. Soft news ini memberitakan sisi lain atau hal-hal yang luput dari perhatian. Misalnya, ketika ada liputan tentang pemilihan presiden, hard news mungkin akan memberitakan tentang hasil pemilihan umum, akan memberitakan tentang sudut pandang politik, bagaimana politik itu berjalan, tetapi pada soft news mungkin akan mengulik tentang hobi atau profil tokoh yang mencalonkan diri sebagai presiden, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh judul soft news. Yang pertama, apa arti warna-warna kesukaan Anda? Begini rahasia membaca warna. Tentu hal ini bisa kita baca kapan saja ya, tanpa harus tanpa berita ini basi atau sudah kedaluarsa. Yang kedua, tips bugar saat liburan menggunakan mobil pribadi. Ketiga, inilah 4 zodiak yang punya peruntungan bagus pada 2018. Keempat, ketahui plus minus asuransi jiwa berjangka dan seumur hidup ini. Berikutnya, manfaat bergabung dengan komunitas, salah satunya punya support system. Selanjutnya, kolagen dalam bentuk gummy ternyata lebih efektif untuk perawatan kulit wajah. Nah, itu adalah judul-judul soft news yang bisa kita baca. Kita juga bisa membuat soft news dengan melihat sisi-sisi lain dari kehidupan tokoh. Kita bisa melihat tentang potensi daerah, budaya, kemudian bisa melihat tentang profil seseorang yang kemudian kita tulis sebagai soft news. Nah, demikian penjelasan mengenai soft news pada video kali ini. Terima kasih, selamat belajar mengenai soft news. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.